Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hamparan, sawah hijau, dan pepohonan rindang, hiduplah seorang anak bernama Arya. Ia adalah anak yatim yang tinggal bersama ibunya, Suryani, di sebuah rumah sederhana di pinggiran desa. Ayahnya telah lama tiada, meninggalkan Arya dan ibunya dalam kondisi yang sulit. Meski hidup dalam keterbatasan, Suryani selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Ia bekerja sebagai penjual kue di pasar, bangun pagi setiap hari untuk menyiapkan dagangannya. Arya tumbuh dengan menyaksikan ibunya bekerja keras, dan sejak kecil ia belajar untuk mandiri. Arya bukanlah anak yang suka mengeluh. Ia menerima kehidupannya dengan hati yang tabah dan penuh rasa syukur. Ia sering membantu ibunya, entah itu membersihkan rumah, memasak nasi, atau membantu menjual kue di pasar. Meskipun tidak memiliki banyak harta, Arya memiliki sesuatu yang lebih berharga, keberanian, kebaikan hati, dan ketulusan yang membuat banyak orang di desa menyayanginya. Di desa itu, Arya memiliki 4 sahabat dekat, Budi, Andi, Angga, dan Dani. Mereka berlima selalu bersama, menghabiskan waktu dengan bermain di lapangan desa, berlarian di sekitar sawah, atau membantu warga sekitar. Persahabatan mereka begitu erat, meskipun berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Budi adalah anak seorang petani, Andi anak seorang pedagang, Angga berasal dari keluarga yang cukup berada, dan Dani anak seorang tukang kayu. Setiap sore, setelah membantu orang tua mereka, mereka berlima selalu berkumpul di lapangan desa. Permainan favorit mereka adalah sepak bola. Dengan bola lusuh yang mereka miliki, mereka bermain dengan penuh semangat, seolah-olah mereka adalah pemain sepak bola profesional yang bertanding di stadion besar. Tawa dan sorak-sorai mereka selalu menghiasi sore desa itu, membawa kebahagiaan bagi siapapun yang melihatnya. Namun ada satu tempat yang selalu mereka hindari saat bermain bola, rumah Pak Slamet. Rumah itu terletak di tepi lapangan, dengan pagar tinggi dan jendela kaca besar yang tampak mahal. Pak Slamet adalah seorang pria yang dikenal pemarah dan sombong. Ia memiliki kebun yang luas dan rumah yang lebih megah dibandingkan rumah-rumah lain di desa. Ia sering berlagak seperti orang kaya dan merasa lebih tinggi derajatnya daripada warga lain. Pak Slamet terkenal memiliki sifat temperamental. Ia tidak suka dengan anak-anak yang bermain di dekat rumahnya, apalagi jika ada bola yang menyentuh pekarangannya. Setiap kali ada anak yang tanpa sengaja melempar bola ke halamannya, ia akan keluar dengan wajah merah padam, meneriaki anak-anak dengan suara menggelegar. Warga desa sudah terbiasa dengan sikapnya, dan sebagian besar memilih untuk menghindarinya daripada mencari masalah. Namun, karena lapangan desa berbatasan langsung dengan rumah Pak Slamet, mau tidak mau, anak-anak seringkali tanpa sengaja menendang bola ke arah rumahnya. Itulah yang terjadi pada suatu sore yang cerah. Hari itu, Arya dan teman-temannya bermain bola seperti biasa. Angin sepoi-sepoi berhembus, langit berwarna jingga keemasan, dan suara riuh canda mereka memenuhi udara. Mereka bermain dengan penuh semangat, mencoba mencetak gol satu sama lain. Andi, yang memiliki tendangan kuat, menendang bola dengan keras. Sayangnya, bola itu melesat terlalu tinggi dan mengarah langsung ke jendela rumah Pak Slamet. Duk! Bola mengenai kaca rumah Pak Slamet, membuat suara keras yang membuat mereka semua terdiam. Mereka saling berpandangan, jantung mereka berdebar kencang. Astaga, bolanya kena rumah Pak Slamet, ujar Dani dengan wajah pucat. Bagaimana ini? Kita harus ambil bolanya, kata Budi. Namun mereka semua ragu. Tidak ada yang berani mendekati rumah Pak Slamet. Mereka tahu betul betapa marahnya pria itu jika ada anak-anak yang mendekati pekarangannya. Bagaimana kalau kita pulang saja? Biar bolanya di sana, usul Angga. Namun Arya menggeleng. Itu bola kita harus mengambilnya. Lagi pula kita tidak sengaja menendangnya ke sana, kata Arya dengan mantap. Keempat temannya menatapnya dengan cemas. Kamu yakin, Arya? Tanya Andi. Arya mengangguk. Dengan hati-hati, ia melangkah menuju pekarangan rumah Pak Slamet. Napasnya sedikit tertahan saat kakinya menginjak tanah di dekat pagar rumah itu. Ia melihat bolanya tergeletak tak jauh dari teras rumah. Dengan langkah perlahan, ia mendekat dan membungkuk untuk mengambil bola itu. Namun sebelum ia sempat meraihnya, suara keras menggelegar dari dalam rumah. Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Pintu rumah Pak Slamet terbuka dengan keras, dan sosok pria bertubuh besar itu muncul dengan wajah merah padam. Matanya menatap Arya dengan penuh amarah. Maaf Pak, saya hanya ingin mengambil bola kami, ujar Arya dengan suara bergetar, tetapi tetap berusaha tenang. Pak Slamet melangkah maju, tangannya terkepal.
Dasar anak-anak tidak tahu sopan santun. Sudah berapa kali aku bilang jangan bermain di dekat rumahku. Sekarang kau pecahkan jendela rumahku. Bentaknya dengan suara menggema. Arya menelan ludah. Kami tidak sengaja, Pak. Kami hanya bermain. Pak Slamet menunjuk ke arah Arya dengan jari telunjuknya yang gemetar karena marah. Kali ini aku maafkan, tapi kalau terjadi lagi, kalian akan tahu akibatnya. Katanya dengan nada tinggi. Arya mengangguk cepat, lalu mengambil bolanya dan berlari kembali ke teman-temannya. Wajah mereka penuh kecemasan. Aku bilang juga apa? Pak Slamet memang menakutkan, bisik Dani. Arya hanya tersenyum kecil. Yang penting, bolanya sudah kembali. Mereka berlima melanjutkan permainan, meskipun kini mereka lebih berhati-hati agar bola tidak lagi melayang ke rumah Pak Slamet. Namun siapa sangka, beberapa hari kemudian, kejadian yang lebih buruk akan terjadi. Sejak kejadian sore itu, Arya dan teman-temannya menjadi lebih berhati-hati saat bermain bola. Mereka berusaha memastikan agar bola tidak lagi melayang ke arah rumah Pak Slamet. Namun, meskipun mereka sudah berusaha sebaik mungkin, takdir seolah berkata lain. Beberapa hari kemudian, langit sore tampak lebih cerah dari biasanya. Udara segar, angin bertiup lembut, dan suara burung berkicau di kejauhan. Arya dan teman-temannya kembali bermain bola di lapangan desa dengan penuh semangat. Mereka tertawa, bercanda, dan berlari-lari mengejar bola. Hari itu, permainan mereka semakin seru. Arya yang biasanya bermain sebagai penjaga gawang, kini mencoba menjadi penyerang. Ia berlari dengan cepat, melewati Andi dan Dani, lalu menendang bola dengan sekuat tenaga. Duk! Suara itu terdengar nyaring, lebih keras dari biasanya. Seperti deja vu, bola kembali melayang tinggi, dan kali ini bukan hanya mengenai kaca rumah Pak Slamet, tetapi benar-benar menghancurkannya. Perang! Kaca besar di ruang tamu Pak Slamet pecah berkeping-keping. Potongan-potongan kaca berhamburan ke lantai rumahnya, memantulkan cahaya matahari yang mulai tenggelam. Seluruh desa yang mendengar suara keras itu langsung terdiam. Suasana hening selama beberapa detik. Wajah Arya dan teman-temannya langsung pucat. Mereka menatap satu sama lain dengan panik. Astaga, kali ini kita benar-benar dalam masalah, bisik Budi. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Dani, suaranya gemetar. Andi menelan ludah. Lari saja, sebelum Pak Slamet keluar. Namun terlambat. Pintu rumah Pak Slamet terbuka dengan keras, hampir menghantam dinding rumahnya. Sosok pria tua itu muncul dengan wajah merah padam, urat-urat di lehernya terlihat tegang. Ia tidak lagi hanya sekadar marah, kali ini amarahnya telah mencapai puncaknya. Kalian, teriaknya. Tangan kanannya mencengkeram sebatang kayu kaso besar, sementara matanya membelalak seperti harimau yang siap menerkam mangsanya. Siapa yang melakukan ini? Bentaknya dengan suara menggema di seluruh desa. Arya dan teman-temannya hanya bisa menatapnya dengan ngeri. Mereka tahu bahwa ini bukan saat yang tepat untuk berbicara atau meminta maaf. Lari! Seru Angga. Seperti sekelompok kijang yang dikejar harimau, mereka berlima langsung berhamburan, berlari secepat mungkin menjauhi rumah Pak Slamet. Kaki mereka melangkah dengan panik melintasi jalan setapak di desa. Namun, di antara mereka semua Arya yang paling belakang. Kakinya yang kecil tidak secepat teman-temannya, dan ia mulai tertinggal. Pak Slamet melihat kesempatan itu. Dengan mata penuh amarah, ia mengejar Arya dengan kayu kaso di tangannya. Berhenti kau! Arya berusaha berlari lebih cepat, tetapi tiba-tiba ia tersandung sebuah batu dan terjatuh ke tanah. Tubuhnya menghantam tanah berdebu, lututnya terasa perih karena luka akibat gesekan dengan tanah keras. Sebelum Arya sempat bangkit, Pak Slamet sudah berdiri di atasnya. Wajah pria tua itu tampak penuh kebencian, tangannya gemetar memegang kayu kaso. Dasar anak kurang ajar, geramnya. Tanpa berpikir panjang, Pak Slamet mengangkat kayu kaso dan mengayunkannya ke tubuh kecil Arya. Plak! Kayu itu menghantam punggung Arya dengan keras. Arya menjerit kesakitan. Ampun, Pak. Kami tidak sengaja. Suaranya lirih, penuh kesakitan. Namun Pak Slamet tidak mendengarkan. Amarahnya telah menguasai dirinya. Dengan mata penuh kebencian, ia kembali mengayunkan kayu itu. Plak! 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 Arya menggeliat kesakitan, tubuhnya gemetar. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu menjerit histeris. Pak Slamet, cukup! Itu anak kecil. Teriak seorang ibu yang menyaksikan kejadian itu. Seorang lelaki tua berlari mendekat mencoba menghentikan Pak Slamet. Pak Slamet, sadarlah, ini bukan maling.
Ini hanya anak kecil. Namun Pak Slamet tidak menghiraukan teriakan mereka. Ia terus menghantamkan kayu itu ke tubuh Arya yang sudah lemas. Warga desa semakin panik, beberapa dari mereka mencoba mendekat untuk menghentikannya. Akhirnya, dua pria muda berani maju dan menarik tubuh Pak Slamet dengan paksa. Sudah cukup, Pak Slamet, Anda bisa membunuhnya. Pak Slamet terengah-engah, wajahnya masih penuh amarah. Namun saat ia melihat tubuh kecil Arya yang sudah tergeletak lemas, sesuatu di dalam dirinya tiba-tiba merasa aneh. Arya tidak bergerak, matanya kosong, napasnya tersengal. Tubuh kecilnya penuh luka memar, dan darah mengalir dari pelipisnya. Arya! Jerit ibunya yang berlari dari rumah langsung memeluk tubuh anaknya. Tangisannya pecah di tengah-tengah keheningan desa. Warga menatap pemandangan itu dengan wajah penuh duka. Arya tidak sadarkan diri selama beberapa saat. Ketika akhirnya ia membuka matanya, ia hanya bisa berbisik pelan. Bu, apa Pak Slamet ke sini? Suryani menangis mengusap wajah anaknya yang pucat. Tidak, Nak. Pak Slamet tidak ke sini. Arya tersenyum lemah. Arya ingin minta maaf. Kami tidak sengaja. Setelah kejadian itu, Arya jatuh sakit. Tubuhnya semakin melemah setiap harinya, dan warga desa mulai khawatir. Meski ibunya sudah membawanya ke tabib desa, kondisi Arya tidak kunjung membaik. Ia terus bertanya tentang Pak Slamet. Bu, Pak Slamet sudah datang? Ibunya hanya bisa menggeleng, air mata mengalir di pipinya. Namun Arya tidak pernah mendapat jawaban yang ia inginkan. Hingga akhirnya pada suatu pagi yang sunyi, Arya menghembuskan napas terakhirnya. Ibunya menangis dalam diam, memeluk tubuh anaknya yang kini telah kaku. Warga desa berduka, mereka mengutuk tindakan kejam Pak Slamet yang telah menghilangkan nyawa anak yang baik dan tidak bersalah. Namun siapa sangka, ini hanyalah awal dari kejadian yang lebih mengerikan. Hari pemakaman Arya tiba. Seluruh warga desa berkumpul, mengenakan pakaian berkabung, dengan wajah penuh kesedihan. Tangis lirih terdengar dari ibu-ibu yang mengenal Arya sebagai anak baik dan penurut. Ibunya, Suryani, tampak duduk di sudut rumah dengan wajah pucat. Matanya sembab, air matanya hampir habis setelah berhari-hari menangisi kepergian anak semata wayangnya. Jenazah Arya telah dimandikan dan dibungkus kain kafan, siap untuk disyalatkan sebelum dikebumikan. Beberapa warga laki-laki bersiap mengangkat keranda jenazah ke masjid, namun tiba-tiba sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Ketika mereka hendak mengangkat tubuh Arya untuk dimandikan, tiba-tiba jenazahnya bergerak. Astagfirullah, teriak seorang warga yang kaget setengah mati. Mata Arya yang seharusnya tertutup perlahan terbuka. Tubuhnya yang seharusnya tak bernyawa, tiba-tiba terduduk di atas tempat pembaringan. Suasana yang tadinya penuh duka mendadak berubah menjadi ketakutan. Warga yang berada di dalam rumah langsung mundur, beberapa bahkan nyaris jatuh karena saking terkejutnya. Suryani yang berada di sudut ruangan hanya bisa menatap anaknya dengan air mata berlinang. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Dengan suara lirih namun jelas, jenazah Arya berkata, "Aku hanya mau dibawa oleh Pak Slamet." Setelah mengucapkan kalimat itu, tubuhnya kembali jatuh, kaku seperti semula. Hening, tak ada satupun orang yang bersuara. Hanya suara hembusan angin dan gemetar napas orang-orang yang masih berusaha mencerna apa yang baru saja mereka saksikan. Seorang laki-laki tua, yang juga sesepuh desa, akhirnya bersuara dengan suara bergetar. Apakah ini pertanda sesuatu? Warga mulai berbisik satu sama lain. Ada yang ketakutan, ada yang bingung, ada yang mencoba mencari penjelasan logis. Namun, tidak ada yang berani menolak fakta bahwa kejadian itu di luar nalar manusia. Salah satu pemuda desa akhirnya berkata, "Bukankah Arya tadi bilang, dia hanya mau dibawa oleh Pak Slamet?" Sontak semua orang menoleh ke arah rumah Pak Slamet. Pak Slamet sendiri, yang sejak awal tidak ikut melayat, sedang berada di dalam rumahnya. Ia duduk di kursi kayu dengan wajah tegang. Sejak kejadian pemukulan itu, ia memang merasa ada sesuatu yang berubah. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk, suara Arya yang terus-menerus memanggil namanya, bayangan tubuh kecil yang lemah, dan tatapan mata yang seolah menembus jiwanya. Saat beberapa warga mendatangi rumahnya untuk meminta bantuannya mengangkat jenazah Arya, ia langsung menolak. "Aku tidak mau, itu bukan urusanku," katanya dengan kasar. Namun semakin ia menolak, semakin suara-suara aneh terdengar di rumahnya. Seperti suara langkah kaki kecil, seperti suara bola yang bergulir di lantai rumahnya. "Pak Slamet, tolonglah, jenazah Arya tidak mau diangkat siapapun kecuali Anda," ujar seorang warga. Pak Slamet mendengus marah. "Bodoh, itu hanya kebetulan.
Jangan percaya tahayul. Namun ketika ia berkata demikian, tiba-tiba kaca jendelanya yang baru saja ia perbaiki setelah dipecahkan oleh bola Arya, pecah lagi dengan sendirinya. Perang! Pak Slamet terlonjak dari kursinya, napasnya memburu. Kini ia mulai merasa takut. Akhirnya setelah didesak oleh warga, ia setuju untuk mengangkat jenazah Arya. Dengan enggan ia melangkah mendekati keranda, wajahnya penuh kecemasan. Ketika tangannya menyentuh keranda, tubuhnya sedikit gemetar. Namun sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Saat Pak Slamet mengangkat keranda itu seorang diri, tiba-tiba terasa sangat ringan. Padahal sebelumnya 5 orang laki-laki tidak sanggup mengangkatnya. Warga yang melihat itu langsung merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Mereka sadar, ini bukan lagi kejadian biasa. Dengan langkah berat, Pak Slamet membawa jenazah Arya ke pemakaman, diiringi seluruh warga desa. Tidak ada satupun suara terdengar, hanya langkah kaki mereka yang membelah kesunyian. Ketika tiba di pemakaman, saat jenazah Arya hendak dimasukkan ke liang lahat, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Tangan dan tubuh Arya menempel erat di tubuh Pak Slamet. Ia mencoba melepaskan jenazah itu, tetapi tidak bisa. Semakin ia berusaha menarik tangannya, semakin tubuh Arya terasa melekat erat di tubuhnya. Pak Slamet mulai panik. "Tolong aku, lepaskan aku!" teriaknya ketakutan, namun tidak ada yang berani mendekat. Semua warga hanya bisa menatap kejadian itu dengan ngeri. Beberapa ibu-ibu mulai menangis ketakutan, sementara yang lain membaca doa-doa dalam hati. Sesepuh desa akhirnya berkata dengan suara berat, "Pak Slamet, ini adalah hukuman Tuhan untukmu." Pak Slamet semakin gemetar. Wajahnya yang biasanya penuh kesombongan kini berubah menjadi penuh ketakutan. Akhirnya setelah berunding, warga sepakat untuk menguburkan Pak Slamet bersama jenazah Arya. Namun karena Pak Slamet masih hidup, mereka hanya menguburnya setengah tubuh, dengan posisi berdiri. Pak Slamet menjerit, menangis, dan memohon ampun, tetapi tidak ada yang berani menolongnya. Warga percaya bahwa ini adalah balasan atas perbuatannya terhadap Arya. Malam itu, seluruh desa dikejutkan oleh suara jeritan dari makam Arya. Pak Slamet yang terkubur setengah tubuhnya merintih dalam ketakutan. Ia menangis, berbicara sendiri, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Setiap malam, istri dan anak-anaknya datang membawa makanan dan minuman ke makamnya, tetapi ia tidak mau makan. Ia hanya terus menangis, menatap makam Arya dengan wajah penuh ketakutan. Semakin hari, tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, matanya cekung, dan kulitnya mengerut. Hingga akhirnya setelah beberapa hari menderita dalam ketakutan, Pak Slamet jatuh sakit. Tubuhnya mulai membiru, matanya kehilangan cahaya, dan napasnya semakin lemah. Di malam yang sunyi, terdengar suara terakhir dari makamnya. "Ampuni aku, Arya, aku tidak sengaja, aku tidak sengaja." Dan pada malam itu, Pak Slamet meninggal dunia. Keesokan harinya warga desa menemukan tubuhnya yang sudah tidak bernyawa, masih dalam posisi yang sama, terkubur setengah badan, dengan ekspresi wajah penuh ketakutan. Sejak saat itu, makam Arya dan Pak Slamet menjadi legenda di desa. Tidak ada yang berani mendekatinya pada malam hari. Beberapa orang mengaku mendengar suara tangisan, suara bola yang bergulir, atau bahkan suara seorang anak kecil yang memanggil, "Pak Slamet, Pak Slamet." Setelah kematian Pak Slamet, suasana di desa kembali seperti biasa. Tetapi ada sesuatu yang berubah. Orang-orang lebih berhati-hati dalam berbicara dan bertindak, terutama kepada anak-anak. Kisah tragis Arya dan Pak Slamet menjadi pelajaran yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Namun, meski desa tampak tenang, makam tempat Arya dan Pak Slamet dikuburkan tetap menjadi pusat perhatian. Warga yang melintas pada malam hari seringkali merasa merinding, seolah ada yang mengawasi mereka. Beberapa mengaku mendengar suara bola bergulir di sekitar makam, sementara yang lain mengatakan bahwa mereka melihat bayangan kecil duduk di atas batu nisan. Makam Pak Slamet yang setengah terkubur menjadi simbol hukuman bagi mereka yang berbuat zalim. Keluarga Pak Slamet awalnya masih sering datang, membawa makanan dan air ke makamnya, tetapi semakin hari mereka mulai jarang muncul. Mereka tidak sanggup menghadapi tatapan warga yang menganggap kejadian itu sebagai hukuman dari Tuhan. Akhirnya istri dan anak-anak Pak Slamet memilih untuk pindah ke desa lain, meninggalkan rumah mereka yang megah tetapi kini kosong dan tak terawat. Rumah itu perlahan mulai ditinggalkan, jendelanya tertutup debu, atapnya mulai bocor, dan halaman yang dulu rapi kini dipenuhi rumput liar.
Rumah Pak Slamet menjadi angker seiring waktu. Rumah Pak Slamet mulai dianggap angker oleh warga desa. Anak-anak yang bermain di dekatnya sering berlari ketakutan, mengatakan bahwa mereka melihat bayangan seseorang berdiri di balik jendela yang pecah. Pada suatu malam, seorang pemuda desa bernama Joko yang terkenal pemberani mencoba masuk ke rumah itu. Dengan membawa senter dan beberapa teman, ia melangkah masuk ke dalam rumah yang gelap dan berdebu. Begitu mereka melewati ruang tamu, mereka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di sudut ruangan ada bekas bola yang dulu memecahkan kaca jendela Pak Slamet. Namun yang membuat mereka ketakutan adalah ketika bola itu tiba-tiba bergerak sendiri, perlahan-lahan menggelinding ke arah mereka. "Cukup, kita pergi dari sini," seru salah satu temannya. Mereka langsung berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Sejak saat itu, tidak ada yang berani memasuki rumah Pak Slamet lagi. Rumah itu dibiarkan kosong, menjadi saksi bisu dari kejadian mengerikan yang pernah terjadi di desa tersebut. Mimpi Suryani, Ibu Arya, meski telah menerima kepergian anaknya, masih sering merasakan kesedihan mendalam. Ia selalu teringat bagaimana Arya tersenyum setiap kali pulang bermain bola. Pada suatu malam, Suryani bermimpi bertemu dengan Arya. Dalam mimpinya, Arya mengenakan pakaian putih bersih, wajahnya cerah seperti dulu. "Bu, jangan bersedih lagi ya," kata Arya dengan suara lembut. Air mata Suryani mengalir. "Nak, ibu rindu. Ibu ingin kau kembali." Arya tersenyum dan menggeleng. "Ibu, Arya sudah bahagia sekarang. Jangan menangis lagi. Doakan Arya." "Ya, Bu." Saat Suryani hendak meraih tangan anaknya, Arya perlahan menghilang, seperti embun yang menguap di pagi hari. Suryani terbangun dengan air mata membasahi pipinya. Namun, untuk pertama kalinya sejak kepergian Arya, ia merasa damai. Ia tahu bahwa anaknya telah pergi ke tempat yang lebih baik. Pelajaran bagi warga desa. Sejak kejadian itu, warga desa menjadi lebih peduli satu sama lain. Mereka mulai mengajarkan anak-anak mereka untuk meminta maaf jika melakukan kesalahan dan tidak membiarkan amarah menguasai diri. Sesepuh desa sering mengingatkan dalam setiap pengajian, jangan biarkan kesombongan dan amarah menguasai hati kita. Lihatlah bagaimana Pak Slamet yang dahulu kaya raya dan berkuasa, kini bahkan kuburannya menjadi pelajaran bagi kita semua. Penutup tahun demi tahun berlalu. Rumah Pak Slamet akhirnya roboh karena tak terawat, menyisakan reruntuhan yang semakin lama ditutupi oleh tumbuhan liar. Namun kisah Arya tetap hidup di hati warga desa. Makam Arya selalu bersih dan terawat. Banyak orang yang datang untuk berdoa, mengenang anak yatim yang baik hati dan pemberani itu. Sementara makam Pak Slamet, meski tetap ada, jarang dikunjungi, seolah menjadi pengingat bahwa kejahatan akan selalu mendapat balasan, cepat atau lambat. Dan sejak saat itu, setiap kali anak-anak desa bermain bola, mereka selalu memastikan untuk tidak menendang bola ke arah rumah orang lain, sebab mereka tahu ada kisah kelam yang tidak boleh terulang kembali.